wabarakatuh. Welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di siang hari ini kita terdampar di Desa Kendung. Kita tadi melakukan perjalanan dan kita melihat potensi Desa Kendung ternyata luar biasa. Hamparan sawahnya luar biasa banget ya, Mbak. Iya. Kita ketemu dengan Mbah Lurahnya. Saya manggilnya Mas. Oh iya. Mas, itu namanya Mas Sumadi ya. Iya. Beliau kepala desa Kendung, ini kecamatannya Kuadungan gitu ya. Dan ternyata kita masuk udah banyak prestasi yang beliau raih ya. Di antaranya saya bacakan ada beberapa penghargaan ya terhadap Forum Desa Sehat dan juga Destana Tekan Sejati dan juga ini apa nih Mbak Lurah? Salah satunya adalah untuk pembangunan bidang kesehatan ya. Iya, betul. Di tahun 2022 kemarin. Nah, dan yang lebih spesifik lagi ya, Desa Kendung ini kan mayoritas warganya adalah petani. Dan kita tahu program dari pemerintah Kabupaten Ngawi adalah bagaimana mempertahankan jadi nomor 1 gitu ya, sebagai penghasil beras untuk mendukung cadangan pangan nasional. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Ngawi menjadi penghasil beras nomor 1 nasional. Di Desa Kendung mayoritas adalah petani. Kita tahu beberapa tahun yang lalu kayaknya hama tikus itu merajalela gitu Mbak ya. Iya, betul. Tetapi di sini ini kayaknya mulai aman gitu ya. Alhamdulillah sudah berkurang. Okay. Sudah berkurang, iya. Kalau lahan berapa hektar sih Mbak kalau di sini untuk luasan untuk pertanian padi itu? Untuk total keseluruhan secara satu desa itu ya 200 hektar. 200 hektar ya. 200 hektar ada. Dan hebatnya lagi, di sini tidak menggunakan yang namanya jebakan tikus beraliran listrik yang membahayakan. Karena di sini ternyata ada sistem sendiri yang digunakan oleh Mas Lurah Desa Kendung ini. Ini kalau sistemnya apa? Karena tidak menggunakan jebakan beraliran listrik. Nah, ini apa yang dilakukan untuk memberantas tikus gitu? Iya, terima kasih. Yang jelas dari kami pemerintah Desa Kendung berkoordinasi dengan kelompok tani. Kita sudah mencanangkan dan memprogramkan untuk pemberantasan terkait dengan hama tikus. Salah satunya adalah gerobak tikus. Yang dalam 1 tahun kita laksanakan 2 kali. Itu setelah musim tanam. Musim tanam sudah dilaksanakan 1 minggu sudah musim tanam baru kita melaksanakan program gerobak tikus yang dilaksanakan oleh teman-teman kelompok tani bersama dengan teman-teman perangkat desa juga dari anggota petani seluruh Desa Kendung. Dan hasilnya alhamdulillah cukup optimal. Sangat-sangat berkurang sekali istilahnya untuk hama tikus itu, dan itu juga istilahnya dampak dari hama tikus, gerobak tikus itu bisa meningkatkan hasil pertanian. Hasil dari pertanian masyarakat kita alhamdulillah juga meningkat dengan adanya kegiatan tersebut seperti itu. Mas Lurah, kalau gerobak tikus itu artinya dalam satu kegiatan itu semua lahan pertanian ini dilakukan gerobak tikus atau gimana? Iya, kita biasanya ada jadwal khusus untuk pengadaan kegiatan tersebut. Juga ada dari pihak BPP, Balai Pertanian Kecamatan juga hadir. Ada juga dari pihak Babin Kaptipmas, Babinsa juga hadir ikut mengawal. Jadi kita jadwalkan waktunya per wilayah. Jadi misalnya hari ini kita wilayah di sini dilakukan serentak petani yang ada di situ dan beberapa ada tambahan di lingkungan wilayah tersebut. Kemudian berkelanjutan di jadwal kemudian serentak, jadi berurutan. Jadi hasil yang dicapai, yang diperoleh oleh teman-teman kelompok tani bersama kita itu ya benar-benar optimal. Mendapatkan hama tikus itu benar-benar diberantas sampai tuntas, sampai anak-anak kecil yang baru cindil itu bisa kita basmi. Itu hanya menggunakan air kita dimasukkan ke lubang itu sudah keluar. Nanti dari para petani sudah menjaga di luar, nanti tinggal kita matikan seperti itu aja. Itu dipilihnya setelah tanam, seminggu setelah tanam gitu? Iya, 1 minggu setelah musim tanam kita laksanakan kegiatan gerobak tikus itu. Itu kalau pertimbangan apa? Artinya mungkin saat itu tikus lagi beranak atau lagi ini dengan setelah tanam seminggu? Biasanya untuk tikus kan makan tanaman itu kan masa-masa tumbuh
tanaman padi kan baru umur sekian, umur 1 minggu, 2 minggu itu kan biasanya yang dirusak itu ya musim awal-awal tanam itu. Makanya sebelum itu merajalela ya kita basmi dulu hama tikusnya itu seperti itu. Karena begini pemirsa Lawu TV, saya beberapa kali liputan di sini terkait bagaimana petani di sini itu mencegah gitu ya, namanya hama tikus, dan itu luar biasa merugikannya. Ada beberapa desa yang dari sini di Kecamatan Pangkur itu bahkan warganya jadi sniper untuk membasmi hama tikus tersebut. Ada beberapa yang kita tahu bahwa tahun kemarin aja lebih dari 10 ya. Ini petani yang menjadi korban dengan pemasangan jebakan tikus beraliran listrik. Padahal banyakan korbannya adalah yang masang sendiri. Nah, ternyata di sini di Desa Kendung ini punya bisa dibilang kearifan lokal gitu ya. Kita mendukung program pemerintah ya untuk tidak menggunakan jebakan tikus dengan lebih mengguyupkan masyarakat gitu Mas Lurah ya. Salah satunya sama-sama untuk ini hama kita bersama gitu ya. Untuk ini Mas Lurah, kalau dari sistem ini ada anggaran atau apa untuk mengkolaborasikan dengan masyarakat itu? Ada, dari desa sudah menganggarkan untuk kegiatan tersebut. Jadi selain ada untuk menarik apa itu semangat, kita ada biaya anggaran untuk memberikan semacam PKT, itu program padat karya tunai untuk pemberian itu kita arahkan ke situ, kita anggarkan ke situ. Jadi petani yang ikut kegiatan itu nanti dapat upah dari desa. Terus kemudian juga ada untuk memotivasi mereka per ekor itu. Tikus itu kita hargai. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, itu tinggal kesepakatan kita bersama lah. Jadi semangatnya luar biasa. Seperti itu. Artinya selain membasmi hama tikus, kerukunan warga juga dijaga. Betul. Ya. Kemudian mereka dapat upah juga. Iya, ada upah. Artinya kalau yang kecil atau apa 1.000 dengan 2.000 ini apa bedanya, Mas Lurah? Itu kan berkelanjutan. Maksudnya dari tahun kemarin 2.000. Akhirnya kan berkurang lagi karena ada upah. Ya, jadi kita turunkan menjadi 1.000. Itu hanya untuk memotivasi saja. Bukan ada enggak, itu hanya motivasi supaya mereka juga agar mereka juga bersemangat. Semangat gitu ya, seperti itu. Artinya dengan program tersebut masyarakat juga semangat dan yang pasti juga korban ya kalau kita menggunakan jebakan tikus beraliran bisa ditekan gitu. Nah, kalau hasil dari program tersebut ini sejauh ini di tahun terakhir ini seperti apa nih, Mas Lurah? Yang jelas hasil yang nyata didapat dari petani itu jumlah penghasilan dari pendapatan padi yang biasanya mungkin per hektarnya itu hanya 5 ton, 4 ton, 5 ton. Sekarang itu bisa dengan adanya kekurangan hama tikus yang tidak menyerang tanaman padi, akhirnya kan tumbuh dengan maksimal. Akhirnya kan bisa bertambah banyak kan. Dan sekarang itu yang 7, 8 sampai 9 ton selain ada obat-obat lainnya. Nah, jelas itu juga sangat berpengaruh. Kan tumbuh kembangnya padi itu kan juga berpengaruh dari itu. Tanaman itu kalau dirusak itu kan tidak bisa tumbuh. Buahnya kan juga berkurang hasil itu. Seperti itu. Dari awal tumbuh baru seminggu, artinya kan baru bisa hidup nih. Kalau dirusak itu kerugian petani cukup luar biasa. Biaya juga membengkak, kita istilahnya cara bahasa Jawanya nyulami lagi. Nah, itu kan juga butuh biaya lagi kan. Seperti itu. Mas Lurah, dengan program ini apresiasi dari pemerintah daerah atau mungkin dari dinas terkait apa? Kalau untuk pemerintah daerah memang sangat mendukung dengan adanya program Groboyok Tikus itu kan sangat mendukung. Selain tadi yang disampaikan salah satu yang dilarang adalah jebakan tikus menggunakan strum, itu sangat membahayakan lah. Antisipasi atau pengalian dari jebakan tikus yang dulunya digunakan oleh para petani yang kita beralih ke gerobak tikus yang lebih maksimal, hasilnya juga tidak membahayakan dari petani sendiri. Ya, seperti itu. Mbak Lurah, Mas Lurah, kalau di dalam mungkin infrastruktur ya, karena di sini kan mayoritas petani. Nah, ini yang tahun ini dikembangkan apa? Yang jelas kita untuk masyarakat petani kita membutuhkan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk para petani. Yang jelas akses jalan menuju ke pertanian atau itu kan juga memerlukan jalan yang bagus. Seperti misal di saat musim ini, kalau musim hujan katakanlah itu jalan kalau tidak ada pengerasan jalan kan akses untuk
masuk ke pertanian, ke wilayah pertanian yang mungkin di dalam itu kalau aksesnya tidak bagus otomatis kan juga penambah biaya juga membengkak dan sebagainya. Kalau akses mudah dan sebagainya biaya untuk panen itu kan juga agak istilah bisa dikurangi. Untuk kendaraan juga bisa masuk dan sebagainya seperti itu. Ini tahun ini ada pembangunan untuk jalan tani gitu ya? Kita tiap tahun karena kita memang wilayah kita itu pertanian dan itu belum tersentuh, misalnya belum semua selesai, ya kita tetap dari tahun ke tahun kita menganggarkan untuk salah satu sarana-sarana di sawah gitu, di jalan sawah. Kalau program mungkin dari sisi peralatan pengadaan itu di program apa? Kalau untuk pertanian kebetulan di kelompok tani kita juga ada anggaran termasuk pelatihan teknologi tepat guna. Itu kita tiap tahun mengadakan istilahnya pelatihan untuk petani yang menggunakan pupuk organik. Jadi kita sedikit demi sedikit mengurangi pupuk kimia. Jadi kita adakan pelatihan bekerjasama dengan BPP. Kita hadirkan dari pihak kelompok tani untuk mengundang anggotanya, para petani. Kita beri pelatihan untuk menggunakan cara pengolahan apa itu obat-obat organik seperti itu. Itu sudah berjalan 2 tahun. Oh siap. Anda juga mendukung program dari pemerintah Kabupaten Ngawi ya untuk apa ya bisa dibilang pertanian berkelanjutan karena Bupati juga mencanangkan untuk Kabupaten Ngawi bisa menjadi salah satu kabupaten yang bisa menghasilkan produk padi organik. Betul. Sejauh ini. Ya. Kalau nggak salah ada 9.000 rencana yang mau dikembangkan di Kabupaten Ngawi sendiri untuk pertanian padi organik sendiri. Artinya kalau sejauh ini untuk pembuatan sendiri artinya sudah bisa menekan dong penggunaan pupuk yang bisa pupuk kimia dan sebagainya. Iya. Kalau untuk penggunaan pupuk kimia memang masih ada, cuma tetap kita istilahnya di sela-sela itu kita ada tambahan untuk pupuk organik. Jadi semakin ke depannya nanti penggunaan pupuk kimia bisa berkurang. Soalnya biaya produksi untuk pembelian pupuk kimia itu kan juga luar biasa mahalnya, juga luar biasa sulitnya. Kadang-kadang pupuk itu dicari sulit, masyarakat kita arahkan, kita beri pelatihan untuk penggunaan pupuk-pupuk buatan sendiri lah, seperti itu. Nah itu kepala desa harus punya inovasi ini sejalan dengan program pemerintah. Nah, ini kita harus mendukung, kemudian kita juga harus bergerak itu Mas Lurah. Tapi yang pasti dengan upaya yang dilakukan ya, ini sekali lagi dengan grup ya, itu masyarakat desa Kendung di sini meminimalisir, bahkan ini nggak ada korban ya karena tidak ada penggunaan jebakan tikus yang beraliran listrik. Kemudian juga mengguyupkan masyarakat karena ini sama-sama ditanggung gitu. Betul. Dan yang ketiga ini bisa meningkatkan produktivitas padi di sini. Ini jadi keren banget gitu ya. Moga-moga nanti tahun depan kayaknya juga ada peningkatan lagi program, Mbak Lurah. Atau ada mungkin untuk tahun depan sudah mulai dirancang karena ini APBDes untuk 2024 sudah mulai dirancang. Sudah. Yang jelas terkait dengan kegiatan yang sudah terlaksana tetap kita anggarkan sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan. Namun cuma mungkin istilahnya tujuan atau mungkin yang dicapai itu mungkin agak lebih luas. Jadi tidak terfokus hanya di beberapa tanaman khususnya padi. Ada mungkin pengembangan di program lain, ada tanaman lain yang mungkin bisa kita kembangkan di wilayah di sini gitu, seperti itu. Siap Mas Lurah. Semoga sukses untuk memimpin desa. Amin. Siap, alhamdulillah. Dan yang pasti petani, karena mayoritas ini adalah petani, harus disejahterakan karena program utamanya harusnya adalah untuk petani gitu. Betul. Matur nuwun. Sama-sama. Kesempatan siang hari ini kita nanti akan ketemu lagi. Ya mungkin kita lihat lagi Desa Kendung ada apa selain pertanian gitu ya. Makanya tuh terus di Omah Diskusi.